Hidup di pedesaan terpencil, jauh dari kata modern, tak jarang banyak sebagian masyarakat masih mempercayai dan menjalin tradisi kuno peninggalan orang-orang terdahulu. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi yang masuk ke desa tidak serta-merta mengubah perilaku warga desa yang biasa hidup dengan sebuah adat istiadat menjunjung tinggi para leluhur mereka. Yang terkadang kepercayaan tradisi menghormati para leluhur tercampur dengan bumbu-bumbu kemusyrikan. Film horor dari negeri Belanda yang berjudul Moloch. Pada tahun 1991, pada malam yang sunyi dan sepi, hanya terdengar hembusan angin halus yang menembus sukma. Di sebuah rumah, terlihat beberapa foto keluarga terpajang. Namun tiba-tiba saja, foto itu terlepas dengan sendirinya. Di dalam sebuah ruangan, gadis kecil bernama Beatrix. Saat itu dia sedang memberikan makanan kepada seekor tikus peliharaannya. Lalu terdengar ada suara kegaduhan dan diiringi suara jeritan seorang wanita dari atas. Beatrix kecil hanya menutup kedua telinganya. Tatapannya terus tertuju ke atas sambil berharap tidak terjadi apa-apa. Selang beberapa saat tetesan darah dari atas mengenai celananya. Dan perlahan tetesan darah itu semakin deras mengucur dari sela-sela kayu. Film beralih ke 30 tahun kemudian. Beatrix kini yang sudah beranjak dewasa. Tak hanya dewasa, bahkan kini dia pun sudah mempunyai seorang putri. Saat itu dia terlupa untuk menjemput anaknya yang sekarang sudah jam pulang sekolah. Namun ternyata putrinya yang bernama Hana sudah dijemput oleh sang nenek. Di sebuah pedesaan terpencil yang jarang sekali ada rumah. Di rumah itu, mereka hanya tinggal berempat, Beatrix, Hana, ayah dan ibunya Beatrix. Diketahui kalau Beatrix ini sudah menjadi seorang janda. Terlihat semua kehidupan mereka berjalan normal dan baik-baik saja. Beatrix mengantarkan makanan untuk Krul ayahnya. Namun ternyata di sana, ayahnya sedang bertemu dengan Hans, tetangga mereka. Ayahnya mendapatkan kabar dari Hans kalau si Bagman, warga yang tinggal di sana, menemukan adanya keanehan saat dia menggali lubang di sebuah rawa. Saat itu Beatrix tidak terlalu memperdulikan apa yang mereka temukan di rawa tersebut. Di sebuah rawa-rawa yang sunyi, si Bagman masih menggali sebuah lubang. Dia mendengar ada bisikan yang mengatakan untuk dia terus menggali lubang tersebut. Sesaat si Bagman terkaget karena di rawa itu hanya ada dia seorang. Lalu dia melihat ke area sekitar. Dari jauh samar-samar si Bagman melihat seperti ada sesosok penampakan seorang wanita. Setelah dia melihat penampakan tersebut, tiba-tiba si Bagman kini ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kebetulan Beatrix bersama Hana yang melintas di area itu. Namun justru karena penggalian yang dilakukan si Bagman di rawa tersebut, ditemukan adanya sebuah jasad manusia yang tidak membusuk. Penemuan langka itu membawa para ilmuwan tertarik untuk datang. Jonas yang melihat itu pun terkagum. Ada mayat terkubur tapi jasad wanita tua itu masih utuh dan bahkan tidak membusuk. Pada malam harinya Beatrix tak sengaja melihat ada seseorang yang berdiri di halaman rumah. Tapi saat dia memeriksa kembali, orang tersebut kini sudah menghilang. Hal itu pun dia tanyakan kepada ibunya, tapi ibunya juga tidak melihat kalau ada orang lain di luar rumah. Sedikit khawatir karena itu tidak biasa terjadi sebelumnya. Di pagi itu ayahnya sedang memarahi orang-orang dari kru para ilmuwan yang menginap di desa. Ayahnya tidak suka jika ada orang asing dekat-dekat dengan rumah mereka. Beatrix menghampiri untuk melerainya dan kebetulan Jonas pun datang meminta maaf dan memastikan krunya tidak akan berkeliaran di sembarangan tempat. Terlihat sepertinya Beatrix welcome kepada Jonas. Dan pertemuan Jonas dengan Beatrix tak disangka akan menjadi pertemuan panjang. Jonas meminta Beatrix menjadi pemandu lokal selama Jonas dan para kru tinggal di desa itu. Mereka berdua pun saling mengobrol di sebuah kafe bar untuk mengenal satu sama lain. Saking asiknya mereka mengobrol sampai pembicaraan mereka menyangkut kepada hal pribadinya Beatrix. Beatrix adalah seorang janda yang berprofesi menjadi seorang komposer musik. Jonas juga sempat menanyakan wanita secantik Beatrix pasti banyak pria yang mengantrinya. Tapi justru faktanya terbalik. Para lelaki yang tinggal di sana malah tidak mau dekat dengan Beatrix. Mereka takut dan mereka percaya kalau keluarga Beatrix terkena sebuah kutukan. Beatrix menceritakan neneknya dibunuh saat dia masih kecil oleh seseorang yang sampai pada saat ini pelakunya belum diketahui. Dan kini walaupun keluarga mereka terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya keluarga Beatrix sedang sakit. Ibunya yang mengidap penyakit aneh, sedangkan ayahnya yang selalu mabok-mabokan tidak jelas.
Sesampainya di rumah, Patrick dikagetkan. Tiba-tiba ada orang yang sudah masuk ke rumahnya. Orang itu mengatakan dia datang hanya untuk meminta segelas susu. Tapi terlihat mukanya yang pucat membuat Patrick ketakutan. Dia langsung memberitahukan kepada ibunya yang ada di kamar. Dan saat mereka yang akan naik ke lantai atas, pria itu bertingkah aneh seperti orang kerasukan. Dan bahkan kini dia yang akan menikam ibunya. Tapi untung saja ayahnya datang dan langsung menikam dia dengan palu. Diketahui kalau itu adalah salah satu kru dari kelompoknya Jonas. Jonas datang ke rumah Patrick meminta maaf dan sangat menyesalkan dengan apa yang sudah terjadi. Jonas tidak menyangka rekannya yang melakukan hal tersebut. Padahal kalau dia adalah orang baik, Jonas sangat mengenalnya. Namun entah apa yang merasukinya sampai dia berbuat seperti itu. Patrick lalu mengajak Jonas untuk berbicara. Di sini terlihat jelas kalau kutukan itu masih terus saja meneror keluarga Patrick. Patrick sudah tak tahan lagi dengan kutukan yang menimpa keluarganya. Lanjut cerita, Patrick dan ibunya datang ke rumah sakit. Pemeriksaan rutin yang biasa ibunya lakukan. Tapi sebelum dia pergi, dia melihat orang dari timnya Jonas. Patrick lalu meminta izin kepada ibunya yang akan ke toilet sebentar. Patrick tahu kalau dia akan menjenguk temannya yang masih dirawat di rumah sakit. Patrick hanya ingin tahu keadaan orang yang semalam masuk ke rumahnya. Tapi saat itu Patrick hanya melihat dari kejauhan saja. Di sana dia melihat ada anak kecil yang menatap tajam ke arahnya. Orang-orang yang ada di dalam kamar tidak melihat keberadaan anak kecil itu. Patrick langsung bergegas pergi, namun ternyata arwah gentayangan itu mengikutinya. Di dalam lift, Patrick yang sendirian tidak tahu harus berbuat apa lagi. Arwah anak kecil lalu berkata, "Nu amurit." Kata-kata itu terus dia ucapkan berulang-ulang kali, lalu mengajak Patrick bersalaman. Sambil memegang tangan Patrick, terlihat dari mulutnya seperti membacakan sebuah mantra-mantra. Lalu terlihat dari pantulan dinding lift di belakang Patrick ada sesosok penampakan iblis. Patrick lalu bergegas menghampiri ibunya yang masih menunggu di mobil. Patrick lalu mencoba menerjemahkan kata-kata dari ucapan si arwah anak kecil. Dan kalau diartikan, Nu Amurit adalah dia tidak pernah mati. Sebelum dia pergi, dia sempat melihat Jonas. Patrick lalu kembali menghampiri. Patrick sendiri hanya ingin tahu kenapa orang yang semalam masuk ke rumahnya bisa kerasukan. Yang diketahui kalau orang itu bernama Radu. Dari informasi yang Jonas dapatkan, sebelum Radu kerasukan, dia sempat menggali sebuah lubang yang ada di rawa. Sampai akhirnya Radu menemukan adanya sebuah sesuatu. Hal itu sama apa yang pernah terjadi kepada si Bagman, warga lokal yang tewas karena menggali lubang di rawa. Dari beberapa kejadian, Patrick merasa semua itu ada hubungannya dengan kutukan yang menimpa kepada keluarganya. Patrick mulai mencari tahu. Dia menanyakan sebenarnya apa yang mereka temukan dalam penggalian di rawa. Jonas memberitahukan dari penggalian yang dilakukan di rawa, mereka menemukan beberapa mayat perempuan yang masih utuh. Jonas masih menyelidiki soal perempuan mayat tersebut. Patrick mengajak Jonas menemui seseorang yang dia adalah sesepuh desa yang kebetulan anak dari si kakek juga menjadi korban akibat menggali lubang yang ada di rawa. Patrick menanyakan sebenarnya apa yang menyebabkan orang-orang yang tiba-tiba ingin menggali lubang di rawa. Si kakek mengatakan mereka menggali lubang di rawa karena mendapati bisikan goib dari arwah gentayangan Helena. Arwah Helena membisikkan mereka untuk menggali lubang di rawa itu. Dan sesosok arwah Helena itu sendiri merujuk kepada sebuah cerita legenda Peik, legenda masyarakat desa terdahulu. Tak lama si kakek pun pamit dan langsung pergi. Jonas menjadi penasaran dan menanyakan soal legenda Peik dan siapa arwah Helena yang disebutkan si kakek. Tapi di sini Patrick sendiri tidak percaya dan benci dengan cerita dari legenda tersebut. Cerita legenda Peik hanya untuk menakut-nakuti agar anak-anak tidak bermain di rawa. Patrick mengatakan kalau Helena adalah sosok arwah jahat yang ada dalam cerita legenda Peik. Sebagian warga desa menganggap legenda itu nyata. Bahkan warga desa juga biasa melakukan acara tahunan, sebuah ritual untuk melakukan sesembahan kepada sosok dewa yang ada di dalam legenda Peik. Yang kebetulan acara tahunan itu akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Di camp di tempat penggalian, mereka menemukan adanya yang aneh di mayat yang mereka temukan. Di mayat tersebut didapati sebuah luka goresan tegak lurus di lehernya.
Dan tak hanya itu saja, ternyata mereka juga sudah menemukan mayat lainnya di tempat penggalian Radu sebelumnya. Mayat itu juga mempunyai luka yang sama, luka goresan tegak lurus di leher. Jonas lalu minta kepada rekannya Sonya untuk mencari tahu soal legenda fake. Di lain sisi, Hans bersama Roel, mereka membahas soal Ruda, orangnya dari Jonas yang kesurupan. Kejadian tersebut mengingatkan mereka kepada 30 tahun yang lalu. Saat itu Roel juga pernah mendapatkan bisikan goib yang mengarahkan dia untuk menggali di rawa. Mereka takut kejadian 30 tahun lalu itu akan terulang kembali. Di sini belum jelas guys apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Berpindah kepada Sonya, dia sudah mendapatkan cerita legenda fake yang diminta oleh Jonas. Di saat bersamaan, para warga juga kini sedang merayakan hari raya legenda fake. Diceritakan berabad lalu ada seorang bangsawan jahat Walter bersama istrinya yang bernama Helena. Pasangan bangsawan suami istri itu memperkerjakan belasan pelayan dan salah satu diantaranya adalah gadis yang bernama Peg. Seiring berjalannya waktu, Walter diam-diam memiliki hasrat kepada Peg, gadis pelayan itu, hingga akhirnya Peg pun hamil. Kehamilan Peg diketahui oleh Helena, namun justru Helena sendiri malah menuduh Peg yang telah mempelet Walter agar berselingkuh dengan dia. Sejak saat itu Peg dituduh sebagai seorang wanita penyihir. Peg dihukum dan dipenjara di ruangan bawah tanah. Dengan penderitaan yang dialami, Peg mencoba meminta pertolongan kepada sang dewa. Namun doa tersebut dijawab oleh dewa kafir yaitu Iblis Molo. Iblis Molo datang menghampiri Peg. Iblis Molo berjanji akan membantu sekaligus akan merubah nasibnya Peg. Dengan satu syarat, Peg harus memberikan anak bayi yang ada dalam kandungannya. Kala itu Peg menerima tawaran dari si Iblis Molo. Dengan demikian kesepakatan telah dibuat dan disegel dengan tanda terbakar yang dibuat di keningnya Peg. Dan di hari di mana Peg yang akan diadili, Helena meminta Peg untuk bertobat dan mengakui semua kesalahannya. Namun kala itu Peg dengan berani mengatakan tidak. Justru Helena lah yang harus bertobat dan mengakui kebohongannya menuduh Peg sebagai wanita penyihir. Lalu saat itu tiba-tiba Peg mengambil sebuah pisau yang dibawanya dan mengiriskan pisau itu ke leher dia sendiri secara tegak lurus. Melihat hal itu, Helena terkaget dan membuat dia jatuh pingsan. Seiring napas terakhir Peg meninggalkan raganya, di saat bersamaan Helena yang sudah terkutuk, jiwanya meninggalkan raganya sendiri. Dan semenjak saat itu, rohnya Peg berpindah ke raganya Helena. Peg hidup kembali namun dengan memakai tubuh Helena. Peg lalu memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki Walter. Dia menghapuskan perbudakan wanita yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para warga. Semua warga kembali hidup tenang dan makmur sejahtera. Hingga sampai pada saat itu, Peg menjadi legenda cerita rakyat dan setiap tahun selalu dirayakan oleh para warga. Peg dianggap pahlawan wanita dan sang pemberi cahaya. Dan semenjak saat itu, arwah Helena yang dipenuhi dengan amarah menjadi arwah gentayangan yang tinggal di rawa-rawa itu. Jonas selalu menghubungi Beatrix, meminta untuk bertemu nanti malam di acara pesta perayaan Peg. Beatrix menemui si kakek tua itu kembali, yang sebelumnya mereka pernah bertemu di kafe bersama Jonas. Beatrix ingin tahu banyak soal bisikan dari arwah Helena. Beatrix sendiri pernah mendengar bisikan tersebut, tapi yang dia dengar dari bisikan itu hanya bisikan meminta tolong. Si kakek membawa Beatrix ke sebuah ruangan. Dia meminta Beatrix untuk memejamkan mata. Si kakek memukulkan tangannya yang menimbulkan suara. Dengan suara itu perlahan Beatrix mulai dibawa dan diperlihatkan saat dia masih kecil kembali ke 30 tahun sebelumnya. Beatrix kecil mendengar kegaduhan dan suara jeritan seorang perempuan. Dia melihat dari foto keluarga yang dipajang. Di dalam foto itu ada nenek, ibunya, dan Beatrix saat masih kecil. Namun beberapa saat kemudian terlihat bayangan foto neneknya yang tewas dengan luka di leher. Di sini akhirnya Beatrix baru tahu ternyata neneknya tewas dengan cara lehernya yang diiris. Beatrix lalu datang ke camp tempat penggalian yang ada di rawa. Namun di sana dia hanya bertemu dengan Sonya. Sementara Jonas sendiri bersimpangan, dia datang ke pesta untuk mencari Beatrix. Beatrix mengetahui dari Sonya kalau mayat-mayat yang mereka temukan semuanya adalah seorang wanita. Mayat tersebut juga berumur di era yang berbeda-beda. Tak hanya itu, ternyata semua mayat para wanita yang mereka temukan masih dalam ikatan satu keluarga. Beatrix lalu bergegas pulang dan menyiapkan barang-barangnya. Beatrix mengajak semuanya untuk segera pergi dari rumah itu.
Beatrix menceritakan kepada ibunya soal penemuan para mayat wanita yang ada di rawa. Mereka tewas dengan luka yang sama seperti yang dialami neneknya terdahulu. Saat itu ibunya terkaget kenapa Beatrix bisa tahu kalau neneknya tewas dengan cara diiris. Dari apa yang sudah dia selidiki, Beatrix sadar kalau mayat para wanita itu adalah bekas sesembahan yang dilakukan oleh seseorang yang memuja sesosok iblis. Dan dari apa yang terjadi saat Radu kerasukan dan masuk ke rumah mereka, dia yang akan membunuh ibunya. Itu pertanda kutukan tersebut masih berlangsung meneror keluarga mereka. Di lain sisi, ayahnya yang berada di luar rumah. Malam di mana itu adalah malam perayaan Pei. Di dalam hutan dia melihat ada sosok penampakan yang ternyata itu adalah arwah neneknya Beatrix. Sementara di kota, Jonas bertemu dengan Sonya. Dia menceritakan Beatrix yang datang ke camp dan melihat mayat-mayat itu yang mereka temukan. Sonya baru tahu kalau Beatrix sedang mengalami masalah berat dengan mitos kutukan yang terjadi kepada keluarganya. Dan dari apa yang mereka temukan, apakah neneknya Beatrix tewas dengan luka di lehernya? Namun Jonas sendiri tidak tahu persis neneknya Beatrix yang tewas. Tapi kalau dilihat dari apa yang dilakukan Beatrix, mereka curiga sepertinya mayat yang mereka temukan salah satunya adalah mayat neneknya Beatrix. Dan kalau memang benar berarti mayat para wanita itu adalah korban sesembahan kepada iblis Moloch yang ada di cerita legenda Pei. Dan bisa saja pengorbanan itu masih terjadi sampai dengan sekarang. Saat semuanya akan pergi, Hana melihat kakeknya yang sudah bertingkah aneh. Dia yang sudah kerasukan mencoba memaksa masuk ke dalam rumah. Saat itu, Beatrix mengambil kunci pintu dan memeriksa pintu belakang. Sementara Beatrix menyembuhkan Hana di sebuah ruangan. Ayahnya yang kerasukan berhasil mendobrak pintu dan langsung yang akan menyerang ibunya. Beatrix datang membantu. Terdengar banyak suara jeritan dari luar. Lalu Beatrix menghantamnya dengan besi. Tapi tiba-tiba kini ibunya yang sudah menghilang. Dia pun lalu bergegas mencarinya. Saat itu ayahnya tersadar kembali dan mencari Beatrix ke kamar. Dia melihat kalau Beatrix yang sudah tergeletak. Dan ternyata ibunya kini yang dirasuki iblis. Lalu mengaitkan tali dari belakang hingga akhirnya Rul pun tewas. Jonas yang akan datang menghampiri ke rumahnya Beatrix, namun di jalan yang gelap kakinya malah terkena ranjau. Sementara di rumah, beberapa orang masuk dengan kostum berkepala kambing. Beatrix kini yang terikat di ranjang. Dan di sini akhirnya diketahui guys kalau legenda Pei sendiri adalah nenek moyangnya dari keluarga Beatrix. Seperti yang kita tahu saat itu, Pei menyepakati perjanjian dengan iblis Moloch. Setiap 30 tahun sekali keturunan Pei jiwanya akan diambil dan ditukar. Dan selama ini iblis Moloch sendiri berada di dalam tubuh ibunya. Ibunya pun melakukan hal yang sama dengan mengiriskan hingga dia pun akhirnya tewas. Iblis Moloch pun keluar dan menampakkan diri di hadapan Beatrix. Lalu menukarkan jiwanya dan masuk ke dalam raganya Beatrix. Beberapa saat kemudian Jonas pun datang menolong Beatrix yang masih terikat dan malam itu pun berlalu. Beberapa hari setelah semuanya usai, hari itu hari terakhir Jonas tinggal di sana. Jonas ingin mengajak Beatrix pindah keluar kota dan hidup bersama dengannya. Tapi Beatrix sendiri menolak. Dia beralasan lebih nyaman berada di desa yang sekarang dia tempati. Dengan berbagai kekurangan yang ada, tapi dia yakin akan baik-baik saja di sini. Saat itu, Jonas merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Beatrix yang tidak seperti biasanya. Kini di rumah itu mereka tinggal hanya berdua saja. Lalu terlihat di kaca jendela di mana itu adalah Beatrix yang jiwanya terpenjara bersama para arwah korban lainnya. Dan Beatrix yang ada bersama Hana adalah iblis Moloch yang memakai tubuhnya Beatrix. Dan film diakhiri dengan kemenangan si iblis yang berhasil menjerumuskan manusia pada jurang kemusyrikan. Lagi-lagi guys, permasalahannya soal akidah. Itulah kenapa ada istilah kata berpeganglah yang kuat kepada tali agama.
Harapan bagi saya adalah dengan kita tahu dari kisah film ini, itu bisa mengingatkan kita untuk selalu beristighfar. Yang harus kalian ingat guys, godaan iblis semakin kuat di saat manusia sedang dalam keadaan rapuh. Oke, mungkin sampai di sini dulu ceritanya guys. Kalau kalian suka dengan cerita film horor Jurig, coba komen guys, agar kedepannya gue bisa konsisten upload film-film bertema horor Jurig. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.